Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Harian dari Gereja HKBP Denpasar, Resort Bali pada hari ini, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025. Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pujian untuk memuliakan Tuhan. Saud malomo ni roham lam natani ngolukon koparohana iat asa tau mau jorom asa tau mau jorom. Kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu yang Maha Kudus, ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di sorga, yang memberikan kami napas kehidupan, hingga kami boleh tiba pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025. Tuhan, sebelum kami memulai segala kegiatan kami, aktivitas kami ya Tuhan, kami terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karenanya Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan, demikian juga Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang turut serta mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis pada Mazmur pasal 19 ayat 14 dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Batak dari Psalmen pasal 19 ayat 15. Saya akan membacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Batak. Psalmen 19 ayat 15. Ope sailomo maroham diakahatani pamangaki dohot di pakatayon ni rohaki tujolo ni bohim ale Jahoba partanobatwaku dohot siluluhonahu. Saya akan juga bacakan dalam bahasa Indonesia dari Mazmur pasal 19 ayat 14. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seorang bayi normal butuh sampai umur 12 bulan untuk dia dapat memahami lingkungan di mana dia berada. Dia dapat memahami perintah-perintah yang diberikan kepadanya, meskipun itu adalah perintah-perintah sederhana. Balita butuh 18 sampai 2 tahun untuk dia bisa berbicara mengeluarkan satu kalimat sederhana yang bisa dimengerti secara jelas oleh orang-orang yang sudah dewasa. Begitu panjang tahapan atau proses untuk bisa mengungkapkan komunikasi atau berbicara yang dibutuhkan oleh seorang manusia di masa-masa balitanya. Renungan bagi kita pada hari ini, pemazmur menyatakan bagaimana dia melihat ciptaan Tuhan di lingkungan dia berada dan merasakan bagaimana keagungan dan kemuliaan Tuhan itu Sang Pencipta. Kalau kita baca secara keseluruhan, pasal 19 ini, di ayat yang pertama nanti, sampai ayat berikutnya, bagaimana pemazmur merasakan kemuliaan Tuhan atas segala ciptaan yang bisa dia lihat. Dan kemudian, bagaimana pemazmur merasakan kedekatan pengenalannya akan Tuhan melalui firman
perintah daripada Tuhan. Firman Tuhan atau perintah Tuhan atau hukum Tuhan tersebut menghindarkan pemazmur ini dari perbuatan-perbuatan yang sesat, perbuatan-perbuatan tercela yang bisa menjerumuskan dia ke dalam maut. Pemikiran akan hal-hal tersebut menyadarkan pemazmur ini untuk dia berharap kepada Tuhan. Kiranya apa-apa yang sudah diungkapkannya melalui perkataannya di dalam kehidupannya, demikian juga pikiran hatinya yang direnungkannya di dalam hatinya, Tuhan boleh berkenan atas hal tersebut. Kita juga pada saat sekarang ini, ketika kita bisa berbicara, seharusnya lah di dalam komunikasi kita berbicara, kita juga berpikir lebih dalam, merenung lebih dalam akan segala keajaiban yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah kita. Akan segala perkataan-perkataan firman Tuhan yang telah kita terima melalui pengajaran-pengajaran oleh hamba-hambanya. Hal tersebut akan membuat kita ketika kita mengungkapkan atau berbicara atau berkomunikasi, kita dapat merenung lebih dalam lagi, sebab berkomunikasi atau berbicara bukan hanya menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita, tetapi sudah seharusnya ketika kita berbicara, itu juga boleh menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam setiap perkataan kita. Pembicaraan kita berasal dari hati dan pikiran kita yang paling dalam. Ketika hati dan pikiran kita juga memikirkan hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, itu akan berakibat juga ketika kita berbicara hal-hal baik yang keluar dari pembicaraan kita. Amanginang, saudara-saudara sekalian, umat Tuhan, mari ketika kita berbicara, mari kita berbicara hal-hal yang positif, yang bisa membangun baik diri kita sendiri maupun orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi lebih mengenal siapa Tuhan yang kita muliakan. Siapa Tuhan gunung batu kita, siapa Tuhan juru selamat kita. Melalui pembicaraan kita, orang-orang boleh mengenal Tuhan lebih baik dan mereka juga bersukacita memuliakan Tuhan kita. Itulah ibadah yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, amanginang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita ketika kita berbicara itu berasal dari pemikiran yang baik akan pengenalan Tuhan kita untuk boleh hasil pembicaraan kita membawa diri kita, membawa orang-orang yang mendengar pembicaraan kita semakin mengenal Tuhan yang kita muliakan, dan semakin juga mereka beroleh keselamatan dari Tuhan kita. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk kita menjalani hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, mengajarkan kami ya Tuhan, untuk ketika kami berbicara ya Tuhan, baiklah itu berasal dari renungan dan pikiran hati kami yang baik karena kemuliaan-Mu dan karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kata yang terucap dari bibir kami ya Tuhan, boleh mendatangkan sukacita, boleh membangun kehidupan yang lebih baik bagi setiap yang mendengarkan ya Tuhan, dan juga bagi diri kami sendiri ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkatilah kami seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dalam menjalani hidup kami ya Tuhan, tangan kuasa-Mu yang menuntun kami, hingga kami bersukacita memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara, renungan harian dari Gereja HKBP Denpasar pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
dalam melakukan segala kegiatan kita. Amin. Horas. Jadilah kehendak-Mu makin nyata bagiku, kuduskanlah hatiku, layak jadi